Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bukan hanya soal hafalan nilai Pancasila, tapi tentang membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan aktif dalam demokrasi. Namun, tantangan zaman kini ledakan informasi seperti hoaks, polarisasi ideologis, dan melemahnya toleransi di ruang digital membuat pendekatan tradisional PKN semakin tidak memadai. Mahasiswa butuh lebih dari sekedar kuliah satu arah. Di sini, literasi digital kritis atau CDL hadir sebagai solusi. CDL bukan hanya tentang klik dan share aja, tapi kemampuan menganalisis bias, mengevaluasi kepentingan di balik konten, dan menciptakan pesan yang etis serta berpihak pada kepentingan publik. Buku ajar PKN baru memang sudah maju, berpusat pada mahasiswa, proyek kolaboratif, analisis empiris, tapi masih ada kesenjangan. Belum ada panduan operasional untuk mengintegrasikan CDL ke dalam topik kunci seperti identitas nasional, budaya demokrasi, dan hak kewajiban warga negara. Maka kami mengusulkan model pembelajaran PKN berbasis CDL dengan pendekatan evokatif digital, menggabungkan 3 pilar partisipasi aktif, diskusi kritis, terbuka, dan ekspresi kreatif melalui media digital. Tujuannya apa? Memperkuat 3 dimensi kompetensi kewarganegaraan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai secara holistik. Bayangkan, mahasiswa tak lagi pasif menerima narasi kebangsaan tapi mengkritisi, merekonstruksi, bahkan menciptakan ulang narasi yang inklusif, konstitusional, dan demokratis. Misalnya, mereka menganalisis viralnya hoax SARA, lalu membuat konten digital yang melawan prasangka berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan menggabungkan refleksi kritis terhadap narasi digital dan penciptaan konten bernilai sosial, PKN berubah dari mata kuliah teoritis menjadi pengalaman transformasional di mana mahasiswa tidak hanya tahu hak mereka, tapi mampu memperjuangkannya secara kreatif dan etis di ruang publik digital. Inilah visi PKN masa depan, bukan sekadar pewaris nilai, tapi agen perubahan yang mampu menjaga kebinekaan, memperkuat demokrasi, dan membangun narasi kebangsaan yang hidup di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita belajar 9 dalam PKN mengangkat tema mendasar hakikat demokrasi. Bukan sekadar definisi, tapi tuntutan agar mahasiswa mampu menganalisis bagaimana demokrasi Indonesia diwujudkan melalui 2 fondasi suci, Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai pewujudan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya, banyak mahasiswa terjebak dalam 3 jebakan apati, sinisme, atau konsumsi pasif atas narasi politik yang lebih sederhana. Di tengah gempuran disinformasi dan polarisasi digital, demokrasi kerap diredukasi jadi pertarungan identitas, bukan proses deliberatif yang inklusif. Ini tanda pendekatan lama, ceramah, hafalan nilai sudah ada. Solusinya, literasi digital kritis atau CDL bukan sekadar bisa pakai media sosial, tapi 4 dimensi yang saling bersinergi. Pertama, fungsional menguasai alat. Kedua, kritis mampu membongkar bias, framing dan relasi kuasa di dalam. Ketiga, kreatif dan sipil menciptakan konten yang inovatif dan bertanggung jawab. Keempat, etis dan demokratis. Sadar bahwa setiap klik, share, atau komentar punya dampak demokratis. Dengan CDL, mahasiswa tak lagi terjebak pada narasi saji. Mereka diajak menginterogasi siapa yang bicara, siapa yang diviralkan. Apakah klaim ini selaras dengan Pancasila? Misalnya, video yang kontraskan, video yang viral kontraskan demokrasi ke stabilitas. Apakah itu benar-benar mencerminkan demokrasi Pancasila yang justru Kegiatan Belajar 9 sudah menyediakan ruang seperti proyek video kampanye,
demokrasi Pancasila kini kita perdalam dengan tahapan kritis, analisis, representasi, dan bias, diskusi deliberatif berbasis data, dan ekspresi kreatif digital yang memadukan estetika, empati, dan argumentasi konstitusional. Hasilnya bukan PR, tapi aksi warga negara digital. Maka kegiatan belajar 9 berubah dari ruang kelas tentang demokrasi menjadi laboratorium demokrasi digital, tempat mahasiswa belajar demokrasi dengan melakukan demokrasi melalui tanya kritis, dialog terbuka, dan kreasi yang menjunjung tinggi kebinekaan serta konstitusi. Demokrasi bukan warisan diam. Ia dibangun hari ini oleh mereka yang berani berpikir kritis, berdialog jujur, dan bertindak kreatif di ruang nyata maupun digital. Hakikat demokrasi sama dengan praktik, bukan retorika. Kegiatan belajar 10 dalam PKN punya tujuan besar, bukan hanya memahami demokrasi, tapi berani mewujudkannya, membekali mahasiswa dengan keberanian moral dan keterampilan praktis untuk turut membangun budaya demokrasi sebagai wujud nyata, tanggung jawab mempertahankan kemerdekaan. Tapi realitanya, ruang digital yang seharusnya wadah partisipasi sering jadi arena polarisasi tajam, hoax sistematis, dan erisi toleransi. Survei menunjukkan generasi muda bukan apatis tapi kecewa. Mereka melihat jurang lebar antara prinsip demokrasi dan praktiknya di lapangan. Buku Ajar PKN 2024 sudah meletakkan fondasi kuat pembelajaran aktif dan ilmiah yang asah nalar kritis, namun masih ada celah besar minim integrasi dengan dunia digital. Tempat mahasiswa hidup, berdebat, dan membentuk opini, padahal di era pasca kebenaran, literasi digital bukan pelengkap tapi prasyarat utama partisipasi demokratis. Disinilah literasi digital kritis atau CDL hadir sebagai jawaban. CDL mengajak mahasiswa mengintegrasi narasi digital. Siapa yang mendefinisikan warga negara baik di TikTok? Apakah narasi ini memperkuat musyawarah atau justru memecah belah? CDL bukan soal teknologi, tapi etika, analisis, dan tanggung jawab konstitusional. CDL juga membantu bedakan aktivisme permukaan selektivisme dari partisipasi substansial. Like konten provokatif bukan partisipasi, tapi membuat konten edukasi berbasis data, mengajak dialog lintas keyakinan, atau mendokumentasikan praktik musyawarah di kampus, itu tindakan demokratis sejati. Yang paling transformatif, CDL memberdayakan demokratis mahasiswa menciptakan konten digital yang demokratis, konten yang tidak memperdalam perpecahan tapi mengajak dialog, menghargai keberagaman, dan merefleksikan Pancasila secara kontekstual. Ini bukan tugas PR, tapi bentuk pengabdian warga negara modern. Dengan CDL, kegiatan belajar 10 berubah dari pembelajaran tentang demokrasi menjadi laboratorium hidup untuk mempraktikkan dan memperbarui demokrasi melalui tindakan digital yang kritis,
kreatif, dan bertanggung jawab. Mahasiswa tak lagi penonton, tapi pemain utama dalam menjaga ruang publik yang sehat dan beradab. Inilah makna sesungguhnya membangun budaya demokrasi bukan soal masa depan, tapi aksi hari ini di ruang kelas, di feed media sosial, dan di setiap keputusan untuk memilih kebenaran atas kebencian, dialog atas dikotomi, dan Pancasila sebagai pegangan bukan sekedar slogan.